Garco besar di film sini dan video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1015. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah kali ini seperti biasa, ya paketan minggu inilah kita akan bongkar tuntas hal-hal menarik yang ada di chapter terbaru, yaitu di chapter 1015. Jadi buat yang belum tahu alur di chapter ini seperti apa, kalian bisa langsung cek ke video review ini ya. Ya siapa tahu gitu kalian mager baca inginnya di video aja langsung dengerin, kan anjos. Nah kita akan mulai seperti biasa dari covernya dulu. Dimana terlihat di sini ada Senor Pink yang diangkat oleh burung karena dikira itu adalah bayi. Ya nggak salah sih pakaiannya gitu, tapi keren juga ya, ada bayi yang ngebam kuy kayak gitu bawa bir anjay. Dan udah mau 20 chapter nih, Oda belum nunjukin Hilal tentang keberadaan cover story selanjutnya yang biasanya dalam belasan chapter aja kita udah kembali lagi ke cover story lain. Kira-kira apa ya bahasan untuk cover story selanjutnya? Apakah referee yang notabene di skip di sebelumnya itu? Karena kan Whole Cake Island cover story-nya udah diisi oleh BG, ya tapi mari kita tunggu saja apakah kelanjutan di cover story selanjutnya ini. Nah kita akan mulai bahas dari salah satu gifters Bricola ini yang ada gorila di tangannya yang aduh anjing jelek banget perubahan smile-nya. Dia bilang dia ini dikasih Dango sama Speed yang berarti Dango itu dari Otama. Nah harusnya kan Dango ini bikin para gifters berada di pihak aliansi alias Otama dan Samurai lah. Tapi kenapa terlihatnya di sini dia masih ngehajar Samurai dari Wano Kuni? Apakah efek dangonya melemah atau bahkan telah hilang setelah Tama sempat pingsan ditabok oleh ulti sebelumnya? Karena toh yang kita lihat juga ketika Tama pingsan dahulu dihajar oleh Kaido, efeknya ini masih berpengaruh kepada Speed. Lalu di sini pun Perorin mengeluarkan satu serangannya yang bernama Arrow Shower, di mana ini adalah satu serangan simple yang dia tarik membuat anak panahnya menyebar menjadi hal yang sangat masif dan banyak seperti itu. Ini mungkin terlihat seperti serangan biasa, tapi sebenarnya efek dari serangan itu sangatlah masif. Dimana ini juga pernah saya katakan di salah satu video tentang seberapa kuatkah Perospero ini. Tingkat kreativitas dari penggunaan buah iblis Pero-Pero ini sudah di tingkat yang sangat gila. Dia bisa membuat elevator, dia juga sebelumnya membuat gedung alias slab yang digunakan oleh Caesar. Jadi saya sebenarnya tidak aneh jika Perospero ini setara dengan para komandan Yonkou lainnya, toh dia disejarkan panggilannya bersama Smoothie dan Katakuri. Lalu di sini juga terlihat Chopper yang terluka parah di mode monster poinnya itu yang sebenarnya baru pertama kali nih kita lihat Chopper terluka parah di mode monster point. Karena sebelum time skip jelaslah perubahannya itu tidak tersentuh dan setelah time skip pun tidak ada lawan yang cukup hebat yang bisa membuat Chopper kesulitan di monster poinnya. Sekarang setelah meningkatkan lama waktunya menjadi 30 menit dia bertemu musuh yang di levelnya jauh sekali. Sampai Chopper ini kecapean dan terluka separah itu ya sampai berdarah-darah lah terlihatnya. Walaupun akhirnya dia diganti atau disubstitusi oleh Sanji-kun. Sejujurnya ini hal yang menyenangkan sih karena akhirnya Sanji mendapatkan panggung lagi yang sebelumnya melawan wanita lah. Tapi cukup disayangkan juga karena kita butuh porsi lain nih selain trio monster yang diperlihatkan kemampuan penuhnya. Ya anggaplah Zoro dan Luffy sudah terlihat di puncak Onigashima, Sanji juga yang pasti akan kita lihat. Franky yang melawan Sasaki, lalu juga ada Robin yang pasti akan diperlihatkan kemampuan penuhnya untuk melawan Tobiropo. Kita juga perlu melihat kemampuan full dari Chopper ini serta Nami dan Usopp yang notabene mereka ini dikatakan trio lemah. Karena toh kemampuan mereka ini sebenarnya sangat hebat. Ya tapi biarlah Oda yang menjawab siapa yang akan menjadi lawan mereka nanti. Masa sih jika ingin menjadi kru Yonkou lawannya masih kroco-kroco doang. Lanjut, jika kita lihat nih serangan Sanji ini yang notabene terlihat serangan yang sangat luar biasa, lagi-lagi tidak berefek apa-apa ke makhluk-makhluk Zoan ini yang memang sangat gila sekali nih para Zoan yang ada.
Mulai dari para Tobiropo yang menerima serangan berkali-kali kayak ulti, Petsuan masih aja bisa bangkit lagi. Jadi semakin make sense kan kenapa Kaido masih terus bangkit seperti itu. Dan sini pun jokes lama dari Oda mengenai Zoro yang berharga atau setara 2000 orang ini dikeluarin lagi di chapter ini. Apakah ada maksud lain ya atau maksud tertentu dari perkataannya tentang Zoro yang berharga 2000 orang jika dihubungkan dengan sesuatu? Akhirnya di sini Queen berhadapan dengan anak dari yang sepertinya musuhnya itulah, yaitu Judge yang notabene ayah dari Sanji. Karena dia menyebut Sanji dengan sebutan bocah Judge yang dengan artian negatif lah, dia kesal dengan orang itu. Apakah kira-kira akan ada insight baru nih atau hal-hal baru yang ditunjukkan di antara pertarungan Sanji melawan Queen? Dimana saya pun sangat yakin jika Sanji menggunakan Red Suit-nya seperti Queen pun sudah mengetahui lah tentang segala hal yang dimiliki oleh ilmuwan Vinsmoke Judge. Jadi apakah nanti Queen ternyata punya counter penggunaan Red Suit dari Sanji ini? Wah, lagi-lagi ini hal yang perlu kita nanti sih, pasti pertarungannya bakal sangat epic. Pertarungan ilmuwan, ya lebih tepatnya Queen saja sih, melawan Sanji yang menggunakan ilmuwan juga alias ilmuwan Vinsmoke Germa Double Six yang pasti dikenal oleh Queen ini. Nah, mengenai Zoro, pasti masih banyak banget nih yang berharap dia akan berperan lagi dan bahkan langsung mengalahkan top karakter di Wano Kuni. Ya jelas lah, saya pun menginginkan hal itu. Tapi menurut saya, perannya di atas Onigashima itu sudah lebih dari cukup alias masih dapat diterima lah jika sekarang penyembuhan Zoro saja sudah cukup. Dan mungkin dia akan ikut membantu membereskan kroco-kroco seperti Sanji yang pada awalnya. Karena Zoro menahan serangan Hakai dari kedua Yonkou saja sudah menyelamatkan ke seluruh supernova yang bertarung di atas sana. Toh luka yang Zoro terima itu parah banget loh, sampai-sampai dia dibikin mumi dan disalib seperti itu. Ya mungkin kalau emang mentok dia harus melawan orang, mungkin karakter yang cocok Jack kali ya. Yang nasib Jack saja sekarang masih belum tahu nih, yang sebelumnya dia melawan Inuarashi tapi masih belum di follow up lagi. Dan di sini juga diperlihatkan keadaan para Scabar seperti Kiku dan Kanjuro yang hampir pasti nih mereka sudah mati dengan kata-kata terakhir yang sangat epik yang mereka ucapkan sebelumnya itu. Dan itu pun menurut saya hal yang sangat gila. Bahkan saya pun memberikan rating di chapter 1014 lalu di angka 9,8. Nah mungkin kalian bisa lihat juga reviewnya di video ini jika kalian penasaran. Lalu bang, bagaimana dengan Kinemon? Sejujurnya, jika dari luka yang dia dapatkan sebelumnya, dia ini sudah babak belur setelah dikalahkan Kaido di puncak Onigashima, plus dia juga menahan serangan Kanabo Kaido yang luar biasa itu di chapter sebelumnya. Dan di chapter ini, dia ditusuk semudah itu di bagian dadanya oleh Kaido. Tapi jika ada plot armor mengenai peran Kinemon lainnya, ya bisa saja sih dia masih hidup. Nah gimana nih menurut kalian, Kinemon sudah mati atau tidak? Lanjut ke highlight chapter ini. Ada apa nih dengan Luffy? Mungkin kita bahas dari hal yang aneh tapi yang paling dasar dulu nih. Kok Luffy dia bisa ngomong padahal dalam keadaan tidak sadarkan diri alias pingsan lah, dimana itu jelas-jelas bicara loh. Momo katakan ke semuanya. Jadi ini bukan semena-mena feeling biasa, tapi ini sebuah percakapan dari Luffy langsung. Lalu hal aneh yang kedua adalah kenapa dia bisa menjangkau Momonosuke yang dalam artian hanya Momonosuke lah yang mendengar apa yang Luffy katakan secara jelas. Dan Momo pun langsung tahu itu adalah Luffy. Padahal jika dari jarak itu di lautan dan langit yang notabene jauh sekali. Ada hubungan apakah di antara mereka berdua ini? Ya walaupun sebenarnya suara Luffy ini terdengar juga oleh kru Torao, tapi mereka hanya berkata bisa mendengar suaranya saja tapi tidak tahu berbicara ke siapa yang berbeda dengan Momonosuke. Ini juga sebenarnya masih ambigu nih, apakah Luffy juga bisa langsung berkata ke kru Torao atau hanya telepati dalam tanda kutip saja sehingga mereka bisa mendengarnya. Ini sebenarnya bisa menjadi misteri yang sangat gila lagi, yang sangat-sangat baru lah. Luffy dapat mengontrol suara yang dia keluarkan ke orang-orang tertentu saja. Apakah seperti itu? Apakah mungkin juga ini voice of all things di level lanjut? Bahkan Roger pun tidak diberitahu bisa melakukan hal seperti ini. Dia hanya bisa mendengar suara-suara saja, tapi tidak dia sendirilah yang mengeluarkan suara itu. Jika voice of all things ini ada hubungannya dengan Kenbun Soku, ya tapi sejujurnya saya belum menemukan nih logik yang pas antara hal ini dengan perhakian di dunia One Piece. Kayak masih belum nyambung aja gitu.
Lalu, Luffy ini dibuat seakan-akan Zunisa ini sendiri, apalagi ketika digambarkan matanya hitam seperti itu. Apakah mereka keturunan sesuatu sehingga bisa mengeluarkan hal itu nih? Dan Momonosuke pun bisa mendengarnya. Joy Boy, apakah Luffy Joy dan Momonosuke Boy? Anjay, cocok logi. Serta satu yang menarik juga adalah dikatakan Zunisa ini seorang Uranus atau Ancient Weapon lah. Dan jika seperti itu, apakah Luffy dan Momonosuke juga keturunan atau mewariskan kekuatan Uranus? Lanjut, kita berpindah ke kelima tak milik Nami. Oke, ini hal yang sangat-sangat aneh sekali nih, bagaimana Zeus bisa menginfuskan dirinya ke dalam senjata milik Nami ini. Karena notabene yang bisa menginfuskan suatu jiwa ke benda lain hanyalah Big Mom seorang. Seorang yang mempunyai kemampuan buah iblis Soru-Soru. Dan Nami dia tidak mempunyai kemampuan apapun terkait hal itu. Jadi lagi-lagi jika kita ambil asumsi Zeus berhasil kabur dari apa yang dilakukan oleh Hera, itu pun masih sangat aneh kenapa dia tiba-tiba bergabung dengan kelima tak milik Nami. Ya paling mentok-mentok seperti apa yang biasa Nami lakukan, dia menyimpan Zeus di dalam taknya. Tapi ini seakan-akan taknya inilah yang menjadi diri dari Zeus ini sendiri. Ya seperti homies-homies Big Mom pada umumnya lah. Lalu opsi lainnya juga adalah mungkin homies spesial yang dibuat oleh Big Mom ini bisa memilih apa yang dia ingin infuskan juga. Seperti karena Zeus sudah sering dan lama berada di taknya Nami, akhirnya dia memutuskan atau terbiasa dengan hal itu dan dia memasukkan jiwanya ke dalam tak milik Nami ini. Walaupun ya mungkin sangat kurang masuk logis sih menurut saya, tapi ini masih butuh penjelasan nih karena Nami sendiri pun bingung dengan hal itu. Itu juga yang membuat saya kenapa saya menilai chapter lalu sangat rendah karena misteri yang dibuat ini masih belum logis menurut saya. Semoga Oda cepat menjawabnya di chapter-chapter selanjutnya. Dan chapter pun ditutup dengan Yamato yang menantang Kaido. Nah mengenai hal ini udah saya bahas lengkap di video ini, kalian bisa langsung cek saja. Dan itulah menurut saya untuk analisis di chapter terbaru ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Venomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue The Venomi pamit and I see you guys next time.